Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Hamdanwadi, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, kelompok 4, semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Nur Hidayati, SPD MKOM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi memahami HAKI atau hak kekayaan intelektual. Sebelum ke bahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Mun Aulia Husnusifah dengan NIM 200601035. Yang kedua, Muhammad Ikron Arojak dengan NIM 200601044. Dan yang ketiga, Sudur Puji Hartini dengan NIM 200601058. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memulai membacakan materinya. Dimulai dari saya sendiri. Pengertian HAKI. Apa itu HAKI? HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi dan tujuan HAKI. Berikutnya adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HAKI, antara lain yang pertama adalah sebagai pelindung hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi peneliti industri yang ada di Indonesia. Materi berikutnya adalah ruang lingkup HAKI. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai 2 ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah hak ekonomi, hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Yang kedua adalah hak atau ciptaan. Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografis, database, dan lainnya. Berikutnya adalah prinsip HAKI. HAKI memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu prinsip ekonomi. HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua adalah prinsip kebudayaan. HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. HAKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang tepat adalah prinsip sosial. HAKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Oke, kita lanjut ke dasar hukum HAKI. Adapun dasar hukum HAKI mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, penciptaan, perlindungan hak cipta, dan juga cipta yang dilindungi. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inovasi dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan tentang merek.
Dan lanjut ke nomor yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Lanjut ke nomor ke-5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Dan untuk yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan tentang rahasia dagang. Oke, kita lanjut ke simbol-simbol haki. Saat ini, untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat hakinya, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki suatu produk. Berikut adalah simbol berserta penjelasannya. Oke, yang pertama, trademark atau TM. Dalam kurung TM, simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Selanjutnya, service mark SM. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misalnya suara unik yang ada dalam suatu film. Yang selanjutnya, register mark atau R. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Selanjutnya, copyright di simbol C, artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin digunakan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta tersebut. Oke, selanjutnya jenis-jenis haki. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Namun, kita akan menjelaskan tentang hak kekayaan industri saja. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkup industri. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, paten. Yang ketiga, merek. Yang keempat, desain industri. Yang kelima, tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam, rahasia dagang. Dan yang ketujuh, indikasi geografis. Namun, kali ini kami akan menjelaskan tentang hak cipta dan merek saja. Apa itu hak cipta? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, seorang penulis yang telah menerbitkan sebuah buku menemukan bahwa seorang penulis lain telah menyalin isi bukunya secara langsung tanpa izin. Penulis asli merasa bahwa hak ciptanya telah dilanggar karena karya orisinalnya disalin tanpa persetujuannya. Penulis asli dapat mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan untuk melindungi hak ciptanya dan meminta ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Selanjutnya, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditunjukkan agar menjadi satu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Nah, contohnya, sebuah perusahaan makanan ternama telah menciptakan merek dagang yang terkenal untuk produk makanan tertentu. Namun, perusahaan pesaing kemudian memproduksi dan menjual produk yang mirip secara tampilan dan nama dengan merek tersebut. Dalam upaya untuk memanfaatkan popularitas merek tersebut, perusahaan memiliki merek dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pesaingnya. Karena pelanggaran merek dagang meminta penghentian pengguna merek yang mirip dan mengklaim ganti rugi atas kerugian yang timbul. Itulah penjelasan singkat tentang hak kekayaan intelektual atau haki. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang haki dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.